warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Gita Lapondes, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, program studi Agribisnis, bidang minat komunikasi dan penyuluhan pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik unit 1 mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Praktik unit 1 yang akan saya lakukan adalah tahapan dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian. Pada kali ini praktik saya lakukan di Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk selengkapnya kita dapat saksikan video berikut ini. Terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Ragil Gita Lapondes. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Palembang, program studi Agribisnis, bidang minat komunikasi dan penyuluhan pertanian. Komunikasi dan penyuluhan pertanian. Iya Pak. Nah, pada kesempatan kali ini terima kasih atas kesediaan Bapak menerima saya, dan saya mohon izin untuk melakukan praktikum tentang mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian untuk praktik unit 1, yaitu tahapan dalam penyusunan program penyuluhan, serta untuk praktik unit 2, yaitu tahapan dalam melakukan evaluasi penyusunan program penyuluhan. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon bimbingan dan arahan Bapak untuk dapat mengetahui tentang tahapan dalam penyusunan sebuah program penyuluhan. Dalam hal ini, data yang ingin saya ketahui adalah yang pertama tentang analisa potensi wilayah di desa atau di Kecamatan Lawang Wetan. Kemudian kalau ada tentang data biofisik, data sumber daya manusia, serta data potensi wilayah perkebunannya atau perkomoditas kalau ada Pak. Tapi saya ingin menekankan fokusnya di komoditi tanaman perkebunan aja. Kalau misalkan Anda sawitnya berapa, karetnya berapa gitu Pak. Iya. Nah, mohon arahan Bapak kira-kira apa yang dapat saya lakukan untuk menyusun program penyuluhan Pak di Kecamatan Lawang Wetan. Ya. Bisa. Kita punya Pak. Terus untuk itu Pak, kan kita sudah tahu tentang analisa potensi wilayahnya, kita sudah dapat gambaran gitu ya Pak. Kemudian kalau menurut langkah praktik ini di kegiatan tahap keduanya itu kita harus menetapkan tujuan. Nah, itu untuk penetapan tujuan programanya itu yang menetapkan penyuluhnya juga Pak ya, masing-masing penyuluh Pak ya, yang menetapkan tujuan misalkan. Tujuan ya? Iya. Penetapan tujuan. Sebenarnya tujuan ini ya kita menurut arah dari program dinas kan. Tujuan secara makro maksudnya. Tujuan dinas kan itu dalam hal ini fungsi balai penyuluhan ini lebih diperkuat ke tanaman pangan dan perkebunan sebenarnya, ternakan juga. Nah, itu lebih diperkuat di situ. Tanaman pangan, peternakan dan perkebunan itu yang sektor-sektor yang memang kita perkuat. Nah, untuk tujuan ini jelas ya, tujuan program ini untuk sebagai langkah kita untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan pertanian selama 1 tahun ke depan. Nah, itu yang tujuan kita itu sebenarnya. Kira-kira ini Kak, kita minta waktunya untuk diskusi tentang teknik pembuatan atau penetapan tujuan setelah kita mengetahui tentang data potensi wilayah serta data sumber daya manusia dan permasalahan yang ada di kebun atau permasalahan yang dialami petani gitu ya Kak ya. Nah, setelah kita tahu hal itu, kira-kira untuk pembuatan atau penetapan tujuannya nanti kayak mana Kak ininya, caranya, prosedurnya? Baik, sebenarnya saya selaku penyuluh perkebunan di Lawang Wetan yang berfokus mungkin di sini bergerak di UPBB. Nah, jadi di Kecamatan Lawang Wetan itu ada 9 UPBB, tetapi yang aktif itu sekitar 6, yang 3-nya kurang aktif. Jadi 6 UPBB ini selalu melakukan aktivitas seminggu sekali, yaitu melakukan penjualan berupa karet. Nah, terus untuk mengetahui tadi itu permasalahan yang ada di kebun, karena
namanya perkebunan itu, apalagi di bidang karet itu banyak sekali masalah dan kendala, apalagi di musim hujan, musim kemarau pasti ada masalah. Kalau di musim hujan itu terkadang itu yaitu penyakit jamur. Penyakit jamur. Kalau di musim panas ataupun musim kemarau yaitu gugur daun. Nah, jadi kami juga sebagai penyuluh perkebunan yang bergerak di UPBB ini melakukan yaitu untuk supaya pekebun di masyarakat itu supaya lebih baik dan memproduksi karet dengan kadar yang baik. Kami juga membagikan kuesioner buat para UPBB buat diisi supaya kami juga bisa merangkum permasalahan-permasalahan yang ada di pekebun di masyarakat. Iya. Gitu, Pak, ya. Jadi kalau itu bentuk kuesionernya gimana? Nah, Kak? ini bentuk kuesionernya kami bagikan. Oke. Gitu. Jadi kira-kira apa ya Pak? Apa di kuesioner ini mencakup apa Kak? Maksudnya kira-kira ada pertanyaan apa gitu di dalam kuesioner yang harus dijawab petani sehingga kita bisa dapat permasalahan yang mereka atau apapun informasi dari mereka itu, kira-kira pertanyaan umum yang kita tanyakan tentang apa Pak? Nah, di sini kan kuesioner kami bagikan yang pertama yaitu di desa mana, kecamatan apa, terus yang kedua tergabung di kelompok UPBB apa. Nah, terus tiap berapa minggu sekali dia nyetor penjualan karetnya. Nah, kalau dalam UPB kan seminggu sekali. Nah, tetapi terkadang juga ada petani itu yang 2 minggu sekali. Kenapa? Karena hasil karetnya itu kurang mencukupi untuk menjual. Karena kalau maksimal biasanya penjual itu per minggu itu dapat 50 kilo per minggu itu. Kalau di bawah Kebun punya siapa Pak? Pak Budi. Pak Budi ya. Itu beliau anggota UPPB mana Pak? Pak Budi. Pak Budi itu selaku ketua UPBB Sahabatan Jaya. Ketua UPPB Sahabatan Jaya. Desa Ulak Paci Jaya. Oke. Nah, oke Pak. Jadi ini kira-kira untuk menetapkan tujuan program penyuluhan selanjutnya, kira-kira dari kondisi kebun seperti ini apa yang bisa kita ambil Pak untuk penetapan programnya? Kalau kita lihat kondisi kita ini yaitu mau terkena itu musim gugur daun, yang dimana kita lihat pohonnya itu, nah daunnya itu udah mulai berjatuhan, nanti ini kalau udah musim gugur daun 100% gundul, tidak ada daun, jadi cuman ada ranting sama pohonnya aja. Nah, itu mengakibatkan efek samping dari gugur daun ini yaitu berkurangnya hasil sadap, hasil panen. Baru nanti dituangkan dalam program ini. Iya. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan untuk tahapan dalam penyusunan program penyuluhan. Nanti kedepannya kalau misalnya ada program tahapan selanjutnya, saya bisa datang ke sini lagi dan diskusi lagi sama Bapak ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas bimbingan dan waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.